Pak Mohon maaf. Majid, Oke. Islam atau Kristen? Saya kebetulan Kristen. Memang saya Kristen sejati, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan. Nah, Kak Agatha, saya ini pengen diskusi Tunggu. Saya percaya Yesus sebagai, Tuhan dan Juru Selamat. berarti nggak percaya dia nabi, tidak percaya dia imam, tidak percaya dia raja. Ya dia Allah. Anda tidak percaya Yesus juga disebut nabi? Semuanya bisa. Dia disebut Nabi, ya, semuanya ya. Siap. Silakan. Yesus Pak. itu mau disebut apa saja terserah bagi orang-orang. Tapi kalau kita tetap percaya dia Allah. Oke, Kak Agatha, saya pengen tahu saja karena saya beberapa kali diskusi sama orang-orang yang disebut Kristen juga. Tapi pandangannya tentang Yesus Kristus ini, dia hanya sebatas nabi, bukan Allah. Pandangan Kak Agatha sendiri, siapa Yesus ini? Saya pengen tahu saja, biar apakah kita seroh ataukah kita tidak seroh. Yang kedua, Satu roh, maksudnya satu roh apa nih? ya kita percaya tidak sama-sama kita punya pandangan yang sama tidak tentang siapa Yesus ini? Saya hanya berpandangan dari apa yang diajarkan Rasul. Saya tidak peduli dengan pandangan orang. Selain dari Rasul, saya tidak punya pandangan yang sama. Oke. Menurut Kak Agatha seperti apa Yesus? Yesus itu adalah firman Allah, atau yang diberi gelar anak tunggal Allah. Firman Allah yang menjadi manusia, yang menjadi Kristus dan Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Oke. Dia Tuhan ya? Dan Kristus, dia adalah firman Allah yang menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, setuju. Sepakat. Oke. Pandangan Kak Agatha sendiri tentang pandangan tentang Tritunggal itu gimana, Pak Kak Agatha? Apakah karena tidak tertulis tentang Tritunggal, terus Yesus itu pengajaran tentang Tritunggal itu tidak masuk kepada Yang ngajarin Tritunggal itu Tuhan Yesus kok. Iya, saya sepaham, Pak Ibu. Kalau Kak Agatha ngomong begitu, saya sudah tahu Kak Agatha akan masuk ke ayat yang mana. Nah, apakah di dalam Kejadian itu ada berbicara juga tentang Tritunggal? Di apa namanya? Dari ayat yang pertama itu bicara Tritunggal. Allah dengan firman dan rohnya itu menciptakan bersama-sama. Pada mulanya adalah firman. Bukan, Kejadian 1 kok, pada mulanya itu Yohanes 1. Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang, berfirmanlah Allah. Di situ sudah menunjukkan bahwa Allah dengan roh dan firman-Nya itu bekerja untuk mencipta. Ini juga yang dikonfirmasi oleh Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 19. Apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Sebab anak melihat apa yang dikerjakan Bapa. Terlalu real Tritunggal itu bagi saya. Oh ya. Berarti kita sepaham ya, sepandangan ya. Terus pandangan dengan Anda karena Anda belum menyampaikan pandangan Anda. Apa pandangan? Anda belum menarasikan pandangan Anda kok. Anda bilang berarti kita sepok pandangan. Gimana caranya? Anda harus mengungkapkan dulu pandangan Anda, baru kita. Nah, silakan, saya kasih kesempatan Anda tentang pandangan Anda Tritunggal di dalam Perjanjian Lama. Silakan. Iya. Kalau Tritunggal dalam Perjanjian Lama itu saya tidak ambil di Kejadian 1 ya, tapi saya ambil di Kejadian 3 ayat 22. Coba Ibu Agatha coba baca biar kita sama-sama bisa memahami. Memiliki pandangan, masa saya yang bacain Anda lah. Enggak, maksudnya hafal. Jadi pandangan Anda Agatha kan ada kesempatan kepada Anda. Oke, jangan saya dong di bawah-bawah. Kalau gitu saya baca ya, Kak Agatha ya. 1, 3, 2, 2 ya. Oke, Kak Agatha. Dia bilang gini, berfirmanlah Tuhan Allah, ini Tuhan Allah yang berfirman, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, menurut pandangan Kak Agatha sendiri, ini maksudnya salah satu dari kita ini seperti apa? Saya, katanya kan Anda mau menjelaskan pandangan Anda. Oh iya. Okay. Jadi yang kalau berbicara pandangan saya, Anda mau jelasin nanti saya.
Jadi kalau berbicara tentang manusia itu telah menjadi manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, berarti ini kan Allah yang berfirman, ya kan? Berarti di antara pribadi ya Allah ini ada salah satu yang sama seperti manusia, jadi segambar dan serupa dengan manusia. Dia akan konteksnya masuk. Anda kayak gini. Ini bukan Sekarang saya pandangan tanya saya. Agatha. Jadi Anda jangan Sekarang mengatakan saya ini tanya pandangan kita sama ya. Sekarang Siapa yang ngajarin Anda tanya ke begini? Agatha. Saya tanya ke Agatha dulu ya. Siapa yang ngajarin Anda begini? Saya tanya Anda. Apakah Allah itu segambar atau tidak, Apakah Agatha? Segambar yang serupa dengan manusia tidak? Jangan kamu bertanya terus. Kamu nggak dari tadi Saya pandangan tanya dulu. kita. Kan dari tadi kan Agatha yang tanya saya. Apakah Allah itu segambar dengan Saya manusia? bertanya sama kamu. Memangnya kamu kasih jawaban apa dari tadi? Saya tanya kamu. Ya, kalau menurut pandangan saya Allah itu segambar dengan serupa dengan manusia. Di dalam ayat itu apa dikatakan? Salah satu itu. Ya. Siapa? Jadi Allah itu sudah menjadi sama seperti manusia gitu. Salah satu dari kita. Di mana ketertunggalan di situ? Saya tanya. Sesungguhnya Ketertunggalan manusia itu telah menjadi seperti salah satu Oke, manusia. sekarang saya tanya, apakah Allah salah satunya adalah manusia? Tidak, itu salah pengertian ya. Lalu apa? Salah satu. Kamu Salah- tahu nggak? Kamu tahu nggak konteks ayat itu? Kamu Ya, tahu nggak arti konteks ayat itu? Saya tanya kamu. Tentang apa? Tentang apa? Itu bukan bicara tentang Tritunggal, Ya, terus? tapi Tentang apa? sudah mengatakan bahwa manusia itu sudah seperti Allah. Kenapa? Tahu yang benar dan yang buruk. Itu konteks yang mau ditekankan dalam ayat itu, bukan bicara Tritunggal, Bung. Agatha. Dipahami dengan baik dulu isinya, konteksnya ya. Sekarang saya tanya Anda, apakah Allah adalah manusia? Dengar dulu. Apakah Allah adalah manusia? Bagaimana? Apakah Allah adalah manusia? Yesus Kristus, Kak Agatha percaya dia sebagai apa? Allah atau manusia? Saya tadi sudah menjelaskan itu, jangan ditanya berulang-ulang. Saya harap Makanya memori saya di kepala Anda itu banyak. Kalau Makanya Anda saya- tidak memiliki memori yang banyak, saya tidak suka mengulang apa yang sudah saya jawab. Sekarang saya tanya, apakah Allah adalah manusia? Kalau dia Terdiam. Kenapa terdiam? Karena Terlalu lama firman terdiam. telah menjadi manusia. 2 detik. Karena firman Sekarang telah saya menjadi tanya, apakah Allah adalah manusia? Allah itu roh, ya. Apakah di- Allah adalah manusia? Jawab aja di situ. Kalau di dalam Alkitab itu Allah itu roh. Saya tanya, apakah Allah adalah manusia? Kalau kepercayaan saya ya, dia manusia karena setelah menjadi Yesus Kristus. Anda bukan Kristen. Anda bukan Kristen kalau mengatakan Allah adalah manusia. Dongok, cabut. Saya bisa bantah dengan sangat cepat di dalam bilangan. Allah bukanlah manusia. Kok dikatakan Allah adalah manusia? What the hell? Terus enak-enak kau aja, makanya aku bilang aku dari awal udah curiga ya. Pandangan kita sama. Pandangan kau aja nggak ada dari tadi. Sama-sama. Jangan disama-samain, gue nggak suka disama-samain. Ini style saya. Ya, ini kacau. Tidak ada yang mengatakan ketritunggalan itu, menekankan ketritunggalan itu di dalam Kejadian 3 tadi. Itu menyatakan atau menekankan bahwa manusia itu sudah tahu yang jahat dan yang baik. Karena Allah tahu yang jahat dan yang baik. Sejak semula manusia itu hanya tahu baik. Kini dia tuh sudah ada pengetahuan yang lain, yaitu tahu yang jahat. Makanya dia sudah seperti salah satu dari kita. Gak pandai, malas. Jangan berharap yang kayak gitu stylenya buka komal, bikin malu orang Kristen. Allah bukan manusia, jelas. Itu saya tunjukin ayat udah langsung terjengkang, terjerembab, ketimpa tangga. Udah selesai di situ. Jadi kalau narasi Anda Allah adalah manusia, Anda jenis Kristen apa, Bung? Anda bukan Kristen. Makanya sesimpel ini saya merangkum Yesus itu siapa sih? Dia adalah firman Allah yang menjadi Tuhan dan Kristus. Itu sudah sangat-sangat komplit.
berarti dia firman, berarti dia Tuhan, berarti dia nabi, berarti dia imam, berarti dia raja. That's it, selesai. Tapi kalau kamu menarasikan bahwa Allah adalah manusia, kujedotkan kepalamu. Apa yang minta naik kakak tadi? Jangan ngaku Kristen kalau cara pikir Anda seperti itu. Ya, saya nggak suka. Itu bukan pemahaman Kristen. Mohon maaf ya teman-teman yang di bawah, dia bukan mewakili Kristen. Dia tidak tahu ajaran Kristen. Dia bahkan tidak mengenal Yesus. Saya bisa pastikan itu. Dia tidak mengenal. John. Halo. Agatha. Ya. Oke. Pak John ini Islam atau Kristen? Kristen, Agatha. Oke, ada yang mau ditanya mungkin Pak John? Iya, emang Tuhan satu ya judulnya. Tolong dong jelasin Yesaya 9 ayat 5 itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apakah ini nubuatan anak ini siapa? Untuk siapa? Yesus. Ya. Kalau dia Yesus, apakah dia disebut penasihat ajaib? Betul. Karena dia hakim. Kalau dia juga disebut Allah perkasa? Karena dia adalah firman yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Raja damai juga? Betul. Ada juga ayatnya, dia membawa damai di dunia ini. Nah, dia disebut juga Bapa di situ. Itu tidak ada dalam teksnya. Itu adalah karangan orang Yahudi Rabbinik. Tidak ada yang mengatakan Yesus gitu itu disebut Bapa. Kita bisa melihatnya itu di dalam kitab Septuaginta. Yesus itu tidak pernah disebut Bapa. Itu adalah dalil-dalil orang Yahudi Rabbinik untuk menolak bahwa anak Allah itu adalah sang Mesias yang dijanjikan, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dia tidak pernah disebut Bapa, kecuali dalam hal mengajar. Karena dia adalah guru, tentu dia dipanggil Bapa sebagai guru. Tetapi Bapa yang adalah sang pencipta, itu bukan dia. Karena tidak ada rasul yang menarasikan itu. Di dalam kitab saya Septuaginta tidak ada disebut Bapa. Yesus itu tidak pernah disebut Bapa kecuali dia datang sebagai guru. Guru itu memang dipanggil Bapa. Hanya itu saja. Tidak lebih. Jadi, itu pun salah ya merujuk kepada terjemahan. kemanusiaannya. Kenapa? Salah ya terjemahan ini ya. Memang itu tidak pernah ada. Di dalam teks aslinya tidak pernah ada. Seperti itu, Pak. Yesus itu tidak pernah disebut Bapa. Anak Allah berkali-kali dan banyak sekali dikatakan dia adalah anak Allah. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan, aku hendak menceritakan ketetapan-ketetapanku. Anakku, anakku, hari ini engkau ku peranakan. Itu juga tertulis di dalam Ibrani 1. Jadi tidak pernah ada rasul yang mengajarkan dia itu adalah Bapa. Itu adalah kekacauan orang-orang Yahudi Rabbinik yang meniru atau mengambil atau mencatut dari kitab orang Kristen di abad ke-10-11 yang disebut sebagai Masoret. Teks Masoret itu hanya ada di dalam narasi teks Masoret, tetapi tidak di dalam Septuaginta. Semoga Anda paham yang saya jelaskan. Takutnya Anda tidak paham lagi. Iya, saya bisa paham, cuma artinya Bapa yang kekal itu diganti apa? Memang tidak ada kata Bapa kekal itu, Bang. Di atasnya sudah dikatakan seorang anak telah lahir, putra, anak, tiba-tiba dibilang Bapa, kan kacau. Satu ayat itu kacau. Kalau ada narasi Bapa, dalam teks aslinya tidak pernah ada kata Bapa. Itu yang bisa saya tegaskan. Menurut pemahaman saya, kata penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal ini adalah sebutan untuk si anak ini. Mungkin gak anak disebut Bapak? Berarti dia harus menikah dulu dan melahirkan anak, baru dia disebut Bapak. Anda tidak mungkin disebut Bapak kalau Anda tidak punya anak. Setuju?
Saya bisa dipanggil Bapak oleh orang-orang lain. Ya, itu Tuhan sebenarnya, merujuk kepada Tuhan kepada Anda. Ya, tetapi pernyataan Bapak itu tanda hormat. Tapi Anda tidak mungkin secara hakikat atau secara esensi Anda sebagai manusia disebut Bapak kalau Anda tidak memperanakan sesuatu. Mustahil. Kan Bapak dan Papa itu beda, Ibu. Olom. Kau lombang-lombangin Bapak dengan Papa. Ulang maka boy. Alang gadong natatai. Gak jelas-jelas. Muak kali aku nengoknya. Translate dalam KJP nggak ada Bapak yang kekal tuh. Kau cari aja di KJP nggak ada Bapak yang kekal. Lo pandai-pandai oneness-nya itu. Saya dibawa toko. Bahasa roh kakak ya, iya sayang. Udah dibilangin nggak ada teks itu. Tapi menurut saya, sukamu menurut kau. Saya tidak mengajarkan apa yang menurut kau. Saya mengajarkan apa yang diajarkan Rasul. Saya tidak pernah menarasikan yang tidak diajarkan Rasul. Kau kira kau Rasul? Sampai kau di sini bawa pernyataan kau itu Sul. Ya, saya nggak suka. Udah dibilang nggak ada teks itu. Kok sotoy. Tapi menurut saya, aku nggak suka orang-orang itu ya suka kali menarasikan yang dari isi ininya gitu. Kamu tunduk sama ajaran Yesus, bukan Yesus tunduk sama kau, bukan Alkitab tunduk sama kau. Pak jago-jago kan ho. Udahlah, Bapak dan Papa katanya. Apa lagi? Papa, inikah yang dinamakan? Betapa sakitnya ku rasakan. Ku butuh dokter cinta, Tuh kan kaget lagi kan, tersonggok kau. Jadi Allah kita juga nggak pernah disebut Bapak kalau dia tidak memperanakan firman-Nya. Itu maksudnya yang mau saya tekankan. Apa yang diperanakkan Yesus lagi sampai dia disebut Bapa? Makanya kalian stop mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Yesus itu adalah anak tunggal Allah. Siapa yang mengatakannya? Isi namandokoni, malaikat. Isi namandokon Yesus itu anak Allah. Rasul. Isi namandokon Yesus anak Allah. Bapa itu sendiri ketika dibaptis. Janggolan aku. Lupa malu-malu Tah, cuman kau yang bilang Yesus itu Bapa. Terus aku harus mengingkari perkataan Bapa sendiri, mengingkari perkataan malaikat, mengingkari perkataan Yesus, mengingkari perkataan para rasul. Kamu siapa? Saya lebih percaya ucapannya Bapa, ucapan malaikat, ucapan rasul, dan ucapan Yesus. Yesus sendiri mengatakan dia adalah anak kok. Bapak mengutus aku, Bapak mengasihi aku. Terus kau bilang, Bapak ngasihi Bapak. Stop. Gak usah sok-sokan di sini ya. Oneness kau selesai di sini. Jangan masukkan ke onessan kau di roomku ini ya. Langsung kau atau auto cup. Awas pun naik asam lambung, udah naik asam lambungku ini. Gara-gara kau Batara. Seholana mekel ho. Bapak sendiri ngomong, inilah anak yang kukasihi. Tiba-tiba kau bikin dia jadi bapak. Malaikat bilang kepada Maria, sesungguhnya engkau akan melahirkan Yesus yang disebut anak Allah. Tiba-tiba kau bilang dia bapak Allah. Rasul itu sendiri bilang, Yesus sendiri bilang bahwa aku adalah anak Allah. Terus kau mau ganti? Oh Majang, dekat kau sama aku, siap kau.
Kebanyakan makan saksa kau, ku janggola nanti kau. Oh. Udah naik darah tinggi, udah aku end live dulu. Muak kali aku nengok ajaran Yohanes ini, serius loh, weh. Ngerusak tatanan ajaran Yesus gitu, ngerusak tatanan dogma Kristen gitu loh. Yohanes ini, entah kapan lah kau berakhir kau, hah? Cepat-cepatlah kau berakhir dari muka bumi. Muak kali aku nengok oleh serius. Tatanan masyarakat itu semua dasar gereja di Indonesia, di dunia manapun kecuali dunia tabi ya, sama di Saturn, itu tidak pernah mengatakan dogmanya Oten itu oneness. Nggak pernah ada sayang cinta. Makanya kau baca baik-baik itu pengakuan iman rasuli. Sekarang ku tetapkan sekali lagi, jangan ku tetapkan kayak mau bikin konsili aku. Ya. Ku kasih tahu sama 600 orang di room saya ini ya. Kau baca bagus-bagus pengakuan iman Nikea, pengakuan iman rasuli ya. Sudah sangat Tritunggal sekali. Itu menjelaskan dogma ketritunggalan, duinatur dan soteriologi. Serius loh. Di dalam pengakuan iman Nikea itu kan, aku percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus yang diperanakan, inkarnasi kristologinya itu loh. Di butir kedua itu, oh majang ringkes sekali itu loh. Sampai perlu aku bacakan lagi. Ngeri kali kalian ini. Kau baca itu pengakuan iman rasuli. Udah enteng kali itu, udah gak usah kau banyak-banyak cengkunek. Kalau kau ditanya menjelaskan Yesus itu, kau bacalah butir kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Udah itu kristologi ya. Dan percaya pada satu Tuhan yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, Allah yang keluar dari Allah sejati, terang yang keluar dari terang sejati, yang diperanakan dan yang bukan diciptakan, satu zat hakikat dengan Sang Bapa yang melaluinya segala sesuatu dijadikan, dilahirkan dari perawan Maria, mati. Oh majang ringkes sekali pengakuan iman Nikea itu. Udahlah, kalian bacalah itu, kalian resapi, kalian renungi. Kalau nggak ngerti juga kalian itu dogmanya orang Kristen, selesai kalian. Ya, makanya aku bilang, entah apa yang kalian ajarin di sekolahan sana. Sekolah ya kalian, entahlah, di sekolah kayaknya ada ajaran agama. Aku nggak dapat pula ajaran itu. Itu ya, pengakuan iman Nikea itu, aduh, udah pas kali. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, iya kan? Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan, iya kan? Yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah. Percaya gereja yang satu, yang kudus, yang Katolik dan yang apostolik. Ya, mengakui kebangkitan daging, kehidupan akhir yang kehidupan zaman akhir. Allah entahlah itulah itu. Itulah yang terakhir itu ya, yang butir yang ke-12 itu. Udah gak konsen aku. Itu udah dogmanya Oten loh. Kalian kalau nanya Tritunggal udah itu. Kalian nanya kristologi itu. Kalian nanya soteriologi itu. Kurang apa lagi? Kurang. Jadi kalau tidak melalui gereja yang satu kudus dan yang apostolik, tidak melalui baptisan yang satu, udah nggak selamat kau. Itu dogma keselamatan, dogma Tritunggal, dan dogma duinatur atau kristologi. Udah lah ya, selamat malam, saya Agatha.